Padahal kata Nabi, sayyidul kaum khadimuhum. Sayyidul kaum khadimuhum. Pemimpin daripada suatu kaum adalah budak daripada kaum itu. Begitu kita yaitu menjadi pejabat, dilantik menjadi pejabat, pada hakikatnya kita adalah pelayan. Ya, bukan yaitu meminta dilayani. Kalau kita menjadi pejabat minta dilayani, lebih baik mundur saja daripada yaitu membuat malu. Begitu semakin tinggi jabatan kita, maka semakin rendahlah kita di mata masyarakat. Ya, semakin rendahlah kita yaitu di dalam kehidupan masyarakat. Kenapa? Karena kita adalah pelayan. Seorang pejabat bukan majikan, tetapi seorang pejabat adalah pelayan untuk rakyatnya. Begitu maksudnya. Semakin tinggi jabatan kita, maka semakin rendahlah kita di dalam masyarakat untuk melayani masyarakat. Ya, seorang yaitu camat, maka dia akan menjadi pelayan, menjadi budak di kecamatannya. Kalau dia seorang bupati, bukan majikan, bukan orang nomor satu. Memang orang nomor satu, tapi nomor satu dari bawah. Dialah nomor terakhir di bawah kita, bukan di atas rakyat. Bupati bukan di atas rakyat, tapi yaitu di bawah rakyat. Begitu menjadi bupati, maka dia menjadi pelayan untuk masyarakatnya. Bukan minta dilayani, bukan untuk dilayani. Jadi gubernur, maka dia yaitu melayani orang yang ada di provinsinya. Dan orang yang menjadi presiden, presiden itu pangkat presiden bukan nomor satu, Pak. Jangan salah, ya, jangan salah tafsir. Begitu dia menjadi presiden, maka menjadi orang yang paling rendahlah di negeri ini. Kenapa? Karena tugas dia bukan dilayani, tugas dia bukan disanjung dan dihormati, tapi tugas seorang presiden adalah di bawah untuk yaitu melayani rakyat, melayani masyarakatnya, apa keinginannya. Contohnya seperti Umar bin Khattab, setiap malam keliling. Begitu diangkat menjadi khalifah, menjadi raja, tugasnya itu bukan di kantor, tugasnya itu bukan di belakang meja. Begitu dilantik menjadi khalifah, menjadi presiden, setiap malam keliling kampung, dari rumah ke rumah, mendengarkan tangisan rakyat, mendengarkan keluhan rakyat. Apa sebetulnya keluhan? Bukan cuma menerima laporan saja. Ini begitu kita menjadi pejabat, dilantik menjadi pejabat, duduk kita di kantor, cuman duduk di belakang meja, terima laporan. Yang namanya laporan tentu saja yang dilaporkan yang bagus-bagus, yang enak-enak. Supaya apa? Supaya naik gajinya, supaya naik jabatan yang melapor tadi. Oleh karena itu Sayyidina Umar setiap malam keliling, sehingga suatu malam mendengarkan tangisan dari yaitu dalam rumah, anak-anaknya menangis, diintip oleh Sayyidina Umar. Seorang ibu masih memasak di tungkunya. Lalu didatangi oleh Sayyidina Umar, ada apa ini, Bu? Katanya sedang masak. Itu anak ibu kenapa menangis? Dari tadi siang sudah 2 hari kami tidak makan. Lalu ibu ini apa ini? Sedang masak. Apa ini masak? Batu yang dimasak. Kenapa ibu membohongi anak ibu? Kata yaitu ibu tadi, supaya anak saya mereka menyangka bahwa yang dimasak adalah nasi, dan menunggu masaknya nasi mereka bisa istirahat tidur. Hanya untuk menenangkan saja, menidurkan, membohongi seorang ibu, memasak batu yang dimasak. Nangis Sayyidina Umar. Kata yaitu Sayyidina Umar, bagaimana pemimpin ibu? Bagaimana Khalifah Umar bin Khattab? Apa kata ibu tadi? Zalim dia. Zalim Sayyidina Umar. Tidak pernah memikirkan rakyatnya, tidak pernah mendengar keluh kesahnya masyarakat. Menangis Sayyidina Umar, langsung pulang, masuk ke Baitul Mal, lalu dipikulnya gandum. Kata pembantunya, wahai Umar, wahai Tuan, biar saya saja yang memikul gandum ini. Kata Umar, tidak. Apakah engkau sanggup nanti memikul dosaku di hari kiamat nanti? Biar akulah yang memikul gandum ini. Dipikul gandum oleh seorang pejabat, oleh seorang presiden.
Maukah presiden kita seperti itu? Maukah para pejabat kita memikul itu? Memikul beras untuk yaitu diantarkan kepada yaitu korban banjir, korban musibah. Berat rasanya. Selalu anak buah yang disuruhnya, tangannya tetap bersih. Inilah para pemimpin kita. Sayyidina Umar tidak, dipikulnya itu dibawa ke tempat ibu tadi. Sampai di sana apakah selesai? Tidak. Langsung dengan tangannya yang suci, tangannya yang mulia, maka dengan tangan itulah dia memasak gandum tadi. Dimasaknya sendiri sampai masak, lalu dihidangkanlah kepada mereka. Itulah dia. Oleh karena itu kata Nabi, sayyidul kaum khadimuhum. Pemimpin suatu kaum adalah pelayan daripada kaum itu. Pemimpin masyarakat adalah pelayan masyarakat. Pemimpin rakyat adalah yaitu pelayan daripada rakyat. Pemimpin negeri ini adalah pelayan daripada negeri ini. Jangan minta dilayani, jangan minta disanjung dan dipuji-puji.